Oke, selamat berjumpa dengan saya, Rudi Sangian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang nurani ya. Saya ingat dulu ayah saya bilang bahwa nurani itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak kita dibentuk dalam kandungan Tuhan ya. Artinya nurani itu tidak pernah diajarkan gitu ya. Nurani itu ditempatkan oleh sang pencipta, yaitu Tuhan sendiri, di dalam diri kita ketika kita masih dalam kandungan. Jadi bersamaan dengan itu kita dalam kandungan, lalu kemudian kita lahir. Nurani itu udah ditempatkan di dalam diri kita ya, sehingga agak aneh kalau kita mengatakan bahwa nurani itu harus diajarkan ya. Kalau karakter, iya, kita harus melatih, belajar dari orang lain, kemudian karakter kita menjadi berubah dari waktu ke waktu ya. Nah, nurani ini ketika kita berjalan dalam keseharian kehidupan kita, itu dia senantiasa menegur kita ya, menegur bahwa ini tidak baik gitu ya, yang sana tidak baik, yang ini tidak baik gitu ya. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita merasa bahwa nurani itu menegur kita gitu ya, menegur kita sehingga kita berpikir ini kayaknya keterlaluan gitu ya, besok enggak, atau seketika itu kita mengatakan tolong maafkan saya karena saya telah saya merasa bahwa saya melukai Anda gitu ya, tolong maafkan saya. Nah itu nurani itu kayak alarm ya di dalam diri kita, itu dia memberi sentuhan-sentuhan sehingga kita ingat selalu kepada Dia ya, yang telah menciptakan kita, yang telah menebus kita dari lumpur dosa gitu ya. Nah, nurani ini kalau dulu saya dengar ayah saya bilang bahwa dia itu sifatnya gentleman gitu ya. Sifatnya gentleman. Kalau kita hajar terus ya, dia udah negor gitu, itu nggak baik tuh, jangan dibikin-bikin gitu. Terus kita hiraukan, kita hajar terus gitu ya, kita bilang gua adalah gua gitu loh, lu mau apa gitu kan. Nah itu kalau menurut cerita dari ayah saya mengatakan, lama-lama dia, karena dia gentleman gitu ya, lama-lama dia nggak negor lagi, dia diam aja. Loh, saya tanya balik waktu itu, kalau orang kayak begitu sudah ditegur nuraninya lalu dia lawan gitu ya, kan ada orang bilang gini, pokoknya gue nggak mau ganggu lo jangan ganggu gue gitu ya, atau kenapa sih begini, ya gue begini, emang kenapa gitu kan. Nah itu padahal di dalam nuraninya itu sudah berbicara gitu ya. Kalau saya boleh kutip satu ayat gitu ya, di situ dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 19, 1 Timotius 1 ayat 19 mengatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka gitu ya. Jadi ada orang itu dalam kehidupannya itu kayak apa ya, ya kalau gue begini emang kenapa sih gitu kan setiap orang nggak ada yang sama gitu kan, sidik jari aja kita berbeda-beda gitu kan. Nah ya dari segi common sense
apalagi dalam prinsip humanisme gitu ya, bahwa kita harus mengenal perbedaan gitu kan, dan perbedaan itu adalah indah gitu ya. Tapi dalam hal didikan Tuhan tentang nurani gitu ya, bahwa kita tadi dikatakan bahwa bisa kandas iman kita gitu ya, karena dia sudah menegur kita ya. Kan tadi saya katakan bahwa sejak dia lahir, manusia itu dia ditempatkan dalam diri kita yang fungsinya adalah untuk memberi alarming ya, memberi peringatan, menegur secara halus ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita ya bilang, ya gue begini ya lu suka ayu, nggak suka ya urusan lu gitu ya. Itu itu tuh kayak seperti itu dalam membawa diri kita di hadapan Tuhan ya. Apalagi kita masih diberikan kehidupan gitu ya, sehingga dalam durasi waktu kehidupan itu kita perlu menjadi semakin murni di hadapan Tuhan ya. Itu kan cara Tuhan berbicara itu kan lewat itu ya, lewat nurani seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya, di dalam kisah lain ya, ada juga orang bertanya, misalkan nih ada orang lahir gitu kan, jadi orang-orang yang model model kalau gue begini emang kenapa gitu kan, gitu. Orang-orang yang model begini tuh kebanyakan menggunakan pikiran dia ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak boleh menggunakan pikiran ya. Ya boleh gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Dimana pikiran ini selalu harus diperbarui gitu ya. Nah, orang yang selalu mengatakan ya, kalau di kehidupan lah kita lihat ada orang yang sifatnya mengatakan, ya kalau gue begini usil banget lu mau rubah-rubah diri gue gitu. Mereka sebenarnya orang-orang cerdas ya, dan mereka kalau udah ke pojok itu senantiasa mengajukan suatu peta kompli ya, saya sebut gitu ya. Dia bisa bilang begini, misalnya nih ya kan, seseorang lahir nih di tengah hutan, di suku pedalaman gitu ya, lalu dia jadi dewasa, dia berkeluarga, habis itu dia meninggal ya kan. Kan dia kan nggak pernah menerima ajaran-ajaran tentang tadi yang disebut dengan ajaran-ajaran, bahkan dia tidak pernah mendengar Injil Kristus. Itu kemana gitu. Jadi kita tuh kalau berhadapan dengan orang seperti itu tuh dibikin peta kompli gitu ya, sehingga kita berpikir ya sudahlah, benar kali ya kalau orang tuh berambil sikap, kalau mau begini emang gini gua, kenapa gitu kan. Ada banyak ya seperti itu. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya orang, kalau ayah saya dulu bilang, kalau dia lawan terus nuraninya, dia lawan terus ya, dia terlalu berpikir normal kok begini ya, itu nuraninya gentleman ya, dia akan diam gitu, dan akhirnya dia nggak bersuara lagi gitu. Bahaya loh kalau posisi di dalam diri kita nuraninya sudah tidak quickening, sudah tidak bergeming gitu ya, sehingga di dalam kita mengambil suatu tindakan harus memutuskan A atau B gitu kan, seringkali kan bukan hanya feelingnya atau bukan hanya fundamental pemikiran ya, tapi ada sesuatu yang dalam nurani kita rasa kayaknya bisa salah nih kalau saya seperti ini. Nah, kalau nurani ini dihajar terus ya dia diam ya, dia nggak akan ini. Dan akhirnya saya pernah diskusi dengan ayah saya, saya bilang, wah Pap, apa bedanya ya, ini berarti kayak orang pembunuh darah dingin dong. Pembunuh berdarah dingin kan tuh kan santai aja dia gitu. Nah, dia tanya, maksudnya
Ya orang yang pembunuh berdarah dingin itu kan kalau dia mau bunuh orang, dia tusuk atau dia tembak, habis itu dia nggak merasa bahwa dia bersalah gitu kan. Ya kata ya saya kurang lebih seperti itu. Jadi pesan saya pada streaming ini bahwa orang tuh saya kasih satu ayat lagi ya. Ini Rasul Paulus mengatakan lebih baik saya cari-cari ya daripada saya sok tahu gitu tentang apa namanya hafal-hafal ayat gitu ya. Tapi kita pernah baca gitu kan, kita pernah baca lalu kita cari lagi gitu kan. Nah ada orang kan nggak pakai buka-buka ayat ngobrol gitu, keluar dari mulutnya semua ayat-ayat. Ya bagus gitu kan. Tapi harus di dilihat lagi gitu ya, dilihat lagi. Kadang-kadang akhirnya kita jadi sombong rohani. Nah dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 mengatakan, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, bayangin ya, siapa yang meragukan Rasul Paulus ya, dan siapa juga yang meragukan mahkamah agama pada zaman itu ya. Mereka penguasaan apa ya, firman Tuhan, Alkitab gitu kan, itu udah dalam ya. Tapi kayak hidup tanpa ada nurani gitu kan. Sehingga Rasul Paulus pada waktu berhadapan dengan mereka dia bilang, saya tetap pelihara hati nurani saya di hadapan Allah gitu ya. Nah pesan ya yang saya rasakan bahwa penting ya, sekali lagi penting kita tuh di dalam termenung itu kita tanya gitu kan, jangan-jangan nurani kita udah nggak berbicara lagi gitu ya. Dan itu kan kita dikasih waktu ya, suatu saat atau anytime kita bisa dipanggil gitu ya, sehingga seperti itu. Dan ada banyak ayat lain yang saya baca, orang yang tidak pernah mendengar Injil Kristus ya, ketika misalnya yang tadi di tengah hutan tadi lahir, kemudian dia berkeluarga lalu mati, dia itu akan diadili oleh Tuhan, oleh nuraninya gitu ya. Jadi dia bisa bilang, oh, saya nggak buat begitu, misalnya mulutnya judes gitu, saya nggak judes gitu kan, itu nuraninya bilang enggak, kamu judes dulu di dunia gitu ya. Macam-macam lah kita menentang gitu kan. Kita diadili, kita bilang nggak gitu, nuraninya yang bicara gitu ya. Nah oleh karena itu sangat penting kita memelihara hati nurani kita. Saya kira demikian yang saya bisa saksikan dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.